Halo Sobat Milenial dan Gen Z, kembali lagi dengan Locker Room by IDN Times. Bicara soal jersey memang menjadi salah satu hal yang sangat penting ya untuk sebuah tim. Karena jersey itu bisa menjadi sebuah identitas dan juga sebuah cara untuk mengekspresikan filosofi yang ingin diangkat oleh tim tersebut. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang sedikit soal jersey dan juga soal aparel olahraga bersama tentu yang sudah kita kenal yaitu aparel dari Timnas Indonesia, Kelme, dan sekarang di samping saya ada Pak Kevin Wijaya selaku CEO dari Kelme Indonesia. Halo. Intermezzo sedikit Pak, gimana Pak rasanya Pak selama Maret, April kemarin resmi menjadi aparel Timnas Pak? Jadi pusat perhatian Pak. Mungkin pertama-tama bangganya dulu kali ya, karena memang dikasih kepercayaan untuk menjadi aparel yang digunakan oleh Timnas. Itu suatu kebanggaan tersendiri, tapi di balik kebanggaan itu juga tentunya pasti ada rasa ekspektasi dan juga tanggung jawab yang sangat-sangat besar yang ditaruh di pundak kami semua gitu sebagai brand. Tapi itu tidak menyurutkan hati kami, lebih ke arah jadi pemacu mungkin ya, Mas Andi. Jadinya kami terus berupaya untuk bisa menyempurnakan, menjadi lebih baik lagi, mendengarkan apa kira-kira input, juga opini, tapi pastinya adalah kita juga memastikan teknologi yang diberikan Kelme selalu yang terbaik untuk para pemain. Itu yang menjadi tujuan utama dan mungkin itu yang akan terus kita jaga gitu kira-kira Mas Andi. Tapi kan dengan menjadi aparel Timnas kan berarti menjadi pusat perhatian satu Indonesia nih Pak. Pasti kan tungtang gitu Pak di media sosial, ada yang bicara, apalagi kan setelah kemarin sempat peluncuran jersey Timnas kan pasti ada yang gini, itu gimana Pak dari kami sendiri Pak? Sebenarnya kita sudah sempat bicarakan ini juga dan sempat share juga, mungkin Mas Andi juga lihat di sosial media dan juga di media mungkin ya. Pada dasarnya mungkin kalau untuk bisa memenuhi keinginan sampai 100% semua orang itu rasanya agak sulit, karena memang setiap orang itu kan pasti punya keinginannya masing-masing, subjektivitas juga ada di sana gitu ya. Tapi yang Kelme bisa lakukan adalah seperti yang tadi saya bilang, kami mendengar, kami put in our book untuk sebagai input kami untuk kedepannya, sehingga apa yang menjadi mungkin kritis dari masyarakat itu kita pastikan nanti di kedepannya itu akan terjawab gitu. Paling nggak itu yang bisa kita lakukan, dan kami juga tidak menutup telinga. Jadinya pastinya kami akan terus melihat apa nih kira-kira emang ini valid untuk bisa kita improve atau tidak seperti itu. Tapi kalau misalkan yang teng-tang itu kan mungkin lebih banyaknya so far itu kan di desain ya kemarin itu kan. Kalau di desain itu memang seperti yang kami sudah sampaikan juga, keputusan desain itu semuanya itu kan bukan dari Kelme pihak Mas Andi, tapi juga kita berkolaborasi dengan pihak PSSI untuk bisa membawakan filosofi apa sih yang ingin disampaikan gitu di jersey-jersey yang memang kita akan bawakan. Jadi ya paling yang kita bisa lakukan nanti ke depannya untuk next desainnya, karena kan Kelme akan 4 tahun nih Mas. Jadi masih panjang, jadi masih ada ruang juga untuk nanti kita bisa berkembang untuk bisa menangkap lagi lebih banyak inputan supaya bisa diterapkan di next desainnya seperti itu. Beberapa aparel kan sempat mengadakan sayembara desain. Kelme terbuka nggak untuk opsi seperti itu? Mungkin kalau untuk sayembara desain ini bisa dibicarakan mungkin ya, tapi tentunya ya pasti kami harus bicarakan juga dengan pemegang IP, which is PSSI gitu, karena Timnas itu kan under PSSI. Apakah itu sesuai dengan visi mereka atau tidak? Tapi mungkin sesuatu yang bisa dipertimbangkan itu adalah dengan adanya sayembara desain juga, hasil yang nanti dihasilkan dari sayembara desain itu juga belum tentu bisa memenuhi subjektivitas semua orang gitu kan, karena ada yang suka dengan hasil keputusan di sayembara desain ini, tapi ada juga yang nanti akan kontra gitu kan. Jadi
mungkin yang bisa dilakukan adalah yang kita sudah sempat bicarakan juga dengan PSSI, ke depannya kita akan membuat kayak ada semacam kayak focus group discussion. Jadi untuk bisa menangkap lebih banyak opini, bukan hanya dari sisi Kelme dan PSSI saja, tapi juga dari sisi mungkin kolektor, supporter, dari sisi consumer juga. Jadi biar masing-masing ada perwakilannya untuk bisa menyampaikan opini mereka untuk menjadi apa yang akan dijadikan di filosofi jersey berikutnya, seperti itu. Ini mungkin yang jadi rasa penasaran saya sih Mas ya, ketika saya kan sempat datang juga tuh, datang ke acara peresmian kerjasama antara Kelme dan PSSI ya. Ya. Dengan segala risiko yang ada, dengan segala apa namanya istilahnya, dengan bekerja sama dengan timnas ini kan Kelme jadi begini-begini. Apa sih Mas yang akhirnya dulu bikin Kelme, oke kita kerjasama dengan PSSI dan jadi apparel timnas gitu Mas? Mungkin karena kesamaan visinya ya Mas ya, terlepas dari memang tanggung jawabnya besar, ekspektasinya sangat-sangat besar, tapi kita melihat bahwa PSSI dan Kelme itu punya kesamaan visi, bahwa kami sama-sama ini ingin benar-benar berkontribusi membangun football dan futsal, persepak bolaan juga perfutsalan di Indonesia. Karena landasan visi itulah yang menjadi pemacu kami untuk makanya kita melakukan strategic partnership sampai dengan 4 tahun. Karena memang kita lihat bahwa untuk bisa mencapai ke hasil-hasil yang kita inginkan nih untuk football dan futsal di Indonesia, kita harus ada kolaborasi untuk bisa membangun dari sisi mulai dari grassroots all the way sampai ke atas, membuat ekosistemnya untuk ready, mendukung ekosistemnya juga ready, pemain, kompetisinya. Nah, inilah yang menjadi latar belakang sampai Kelme ini berkolaborasi dengan PSSI, sehingga oke juga untuk take the opportunity untuk menjadi partner 4 tahun apparel sponsorship ini. Itu dalam format kerjasamanya itu Mas, apakah memang dari Kelme dan PSSI ini, apakah hanya sekedar Kelme ngasih jersey nih ke timnas, atau memang ada semacam royalti di situ baru itu Mas? Mungkin saya nggak akan bahas detail ya Mas ya, karena itu rahasia dapurnya. Secara garis besarnya aja ya. Kalau secara garis besarnya pastinya sponsorship itu pasti akan ada sisi yang memang monetary dan non monetary. Itu sudah pasti. Dan ini lumayan terbuka dari PSSI ketika proses tender pun itu sudah disampaikan sih. Ya. Jadi secara garis besar pastinya ada sisi monetary-nya, tapi juga ada sisi non monetary-nya, which is dalam bentuk produk-produk yang memang dipakai oleh pemain, seperti itu. Jadi ya ada keduanya, Mas Sandi. Iya. Dan kita juga tahu kan Mas ya, sebelum Kelme menjadi apparel timnas kan juga sebenarnya kan Kelme sudah lebih dulu ke Indonesia Mas ya, sudah sejak lama, bahkan kan ada beberapa orang yang dulu cerita ke saya, saya futsal dulu sempat pakai sepatu Kelme kayak gitu kan. Dan juga sebelum ke timnas juga sempat mampir ke kalau yang udah pasti itu Persib Bandung, itu memang dari tahun lalu kita udah mulai. Kemudian juga untuk Satria Muda kalau untuk basketbolnya. Mungkin yang tadi Mas bilang waktu dulu ya, zaman-zaman dulu memang Kelme itu sudah pernah masuk Indonesia, tapi memang waktu itu saluran distribusinya itu berbeda. Kalau sekarang ini kan Kelme di Indonesia ini menjadi perwakilan Kelme dari dunia ya, membuka subsidiary di Indonesia untuk bisa menjalankan entitas dan bisnis di Indonesia secara keseluruhan. Kalau dulu mungkin melalui distributor seperti itu. Tapi akhirnya kenapa ke Persib Mas? Kan juga kita tahu ya Mas ya, orang-orang Bandung ini kan juga tingkat kreatifnya sangat tinggi ya, dan juga taste mereka akan jersey, dengan mereka kan juga punya kolektor jersey Persib gitu ya, komunitas. Itu akhirnya kenapa juga Kelme berani untuk mengambil kita dengan Persib gitu? Justru karena aspek itu mungkin Mas yang menjadi yang menarik buat kami gitu loh, karena kita tahu bahwa seperti yang tadi Mas bilang, di Bandung itu sisi kreativitasnya itu tinggi, kemudian juga mereka itu gudangnya untuk apparel juga betul, kita sudah tahu ya. Justru dengan kita bisa menang di kota yang memang
menghasilkan karya-karya yang baik itu justru akan ada suatu kebanggaan tersendiri juga buat kami sebagai brand gitu loh. Karena berarti kolaborasi kami dengan klub yang memang masyarakatnya itu menghargai kreativitas, menghargai mengapresiasi dengan kualitas yang baik, itu pastinya langsung berimbas dengan ya memang ini terbukti gitu, secara brand ini memang terbukti baik adanya karena memang masyarakatnya nggak kaleng-kaleng bisa sudah menghasilkan kan sebelumnya kan seperti itu mungkin Mas. Dan membersamai hat-trick juara ya Kelme ya. Iya, mungkin ini sesuatu yang kita harus congratulate nih untuk Persib, baru aja hat-trick dan juga baru saja bintang kelimanya ya. Betul sekali. Jadi selamat ini untuk Persib ini. Masih celebration sampai sekarang kayaknya mereka ini. dan bagaimana Mas, kan itu kan bisa kita lihat kan juga Kelme jadi bagian sejarah di situ Mas. Betul. Itu gimana tuh dari Kelme sendiri? Apakah dari Kelme ke Kelme sendiri ada efeknya, misalkan jersey Persib jadi makin diburu atau seperti apa Mas gitu? Mungkin sedikit cerita nih Mas Andi, waktu lagi game terakhir itu saya ada di Bandung dan saya ikut merasakan bagaimana euforianya dari Bobotoh. Betul. Wah, saya datang ke Persib Store waktu itu, ramai sekali benar-benar, sekali benar-benar. Yang sampai orang itu queue all the way sampai ke depan-depan, sampai di jalanan pun juga seramai itu gitu loh. Jadi mungkin kalau ditanya tadi pertanyaannya Mas Andi, apa yang dirasakan, Kelme sangat-sangat bangga ya, dan justru malah jadi berasa bahwa the club, the community, the consumers ini benar-benar segitu cintanya dengan Persibnya itu sendiri. Dan dengan ada Kelme mendukung Persib ini benar-benar menjadi suatu tonggak sejarah juga buat Kelme di Indonesia ya, terutama karena kami mendukung klub yang memang segitu ada kecintaannya sama klubnya dan berhasil menuliskan sesuatu yang benar-benar signifikan secara sejarah gitu. Jadi rasa bangga sih Mas kalau disimpulkan. Dan juga kan selain klub bolanya kan juga Kelme bekerja sama juga dengan SM Mas ya. Betul, Satria Muda Pertamina Bandung. Bisa diceritakan Mas? Ini Satria Muda lagi masa-masa ini nih, lagi masa-masa perjuangan nih. Semoga kita doakan semoga mereka juga bisa menyusul untuk bisa menang juga. Akan jadi dua klub benar-benar yang under Kelme itu menangkan kejuaraan. Kita doakan yang terbaik. Kalau Satria Muda juga kita launching itu mulai dari Januari sebenarnya. Januari tahun ini kita menelurkan bahwa kita sponsorship dengan Satria Muda, dan so far Satria Muda ini memang hasilnya baik ya, dari bagaimana mereka bertanding, para pemain-pemainnya juga menjanjikan, dan juga ini menjadi suatu nilai juga buat Kelme bahwa ada potensi yang seperti yang tadi kita sama-sama doakan. Untuk jadi kalau mengawinkan gelar. Betul, mengawinkan gelarnya sama-sama di Bandung. Jadi ya so far kita hanya bisa berharap, tapi Kelme dan Satria Muda berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik untuk dari segi aparelnya juga kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka, karena kebutuhan para pemain sepak bola maupun basketball itu beda. Betul. Jadi kita menyesuaikan dan kita mencoba memberikan yang terbaik juga untuk pilihan-pilihan yang memang kita support dari klubnya itu sendiri. Berarti memang ini SM ini berarti klub basket Indonesia pertama yang menjalin sponsorship dengan Kelme Mas ya? Betul. Nah, itu bisa masuk SM itu kan berarti kalau tidak salah Januari itu setelah Kelme di Persib kan berarti ya? Ya. Nah, itu apakah memang masuk ke SM itu karena lewat Persibnya kah, atau memang karena udah kita masuk ke SM aja tanpa ada embel-embel dari Persibnya gitu Mas? Tapi yang pasti yang saya tahu itu adalah karena kita melihat sama-sama adanya potensi dari kedua klub ini gitu sih Mas. Tapi kan dengan masuk ke basket berarti kan Kelme juga mencoba bidang olahraga baru nih Mas. Ya. Dan tentu kan ketika kita bicara dengan kerjasama ini kan pasti Kelme sudah mempersiapkan strategi bagaimana untuk di basket yang tentunya berbeda dengan di sepak bola dan futsal. Seperti apa tuh Mas kalau untuk di basket ini Mas? Mungkin saya luruskan sedikit nih Mas Andi. Jadi Kelme itu sebenarnya sebagai brand itu kita memang brand sporting goods. Dan kita bukan hanya
eksklusif hanya terhadap sepak bola ataupun futsal aja. Tapi memang benar adanya bahwa kita punya backbone itu adalah sepak bola. Tapi bukan berarti kita mengesampingkan olahraga-olahraga lainnya. Makanya kita juga engage dengan Satria Muda Pertamina Bandung, kemudian juga kita engage juga dengan olahraga-olahraga lainnya. Contohnya mungkin seperti kayak padel ataupun tenis. Kan padel itu juga asalnya dari Spanyol. Kelme juga dari Spanyol. Jadi memang itu udah ada di heritage-nya Kelme. Seperti itu. Dan seperti yang mungkin Kelme sedang lakukan sekarang nih, Kelme ini sudah lagi membuka beberapa pop-up store, Mas Andi. Dan pop-up store kami sekarang ini ada di FX, di atrium ground floor-nya, sama di Gandaria City di lower ground-nya ini. Itu untuk menunjukkan ini justru bahwa Kelme ini adalah sporting goods company yang kita bersifat inklusif terhadap olahraga apapun. Kita ada dari sepak bolanya ada, untuk futsalnya ada, basketnya ada, bahkan sampai kalau misalkan mau lifestyle-nya kayak polo atau jaket yang saya gunakan sekarang itu juga ada di situ. Kita perkenalkan seperti itu, Mas. Berarti kan kalau seperti ini kan kita tahu, Mas, ya, beberapa aparel timnas, aparel yang sempat bekerja sama dengan timnas, ya, kita tidak sebutkan ya, beberapa aparel yang sempat bekerja sama dengan timnas. In the end juga mereka kan akhirnya juga memperluas ini mereka kan dengan embel-embel yang mungkin sama seperti Kelme, sporting goods. Nah, untuk Kelme sendiri nih, kan saya dengar sih, Mas, ya, saya dengar katanya memang mau melakukan itu di 2026 ini, Mas. Boleh di-spill sedikit nggak, Mas, kira-kira? Ya, nah itu bagian dari apa yang tadi saya sudah jelaskan. Makanya kenapa kita melakukan adanya pop-up store ini. Karena Kelme ini juga memperkenalkan di luar dari tadi timnas ataupun Persib ataupun Satria Muda Pertamina Bandung, kita memperkenalkan koleksi Spring Summer 2026 kami. Tuh, ya, gitu. Ya, yang mana itu akan bisa dilihat di pop-up store kita. Dan juga kalau misalkan teman-teman yang mungkin di luar Jakarta, kita juga ada di online kita, kelme.id, ataupun di marketplace dengan nama akunnya yang sama juga, Kelme Indonesia. Nah, di sana itu kita bisa dapatkan koleksi-koleksi yang tadi itu, Mas. Jadi mau lifestyle ataupun mau olahraga, jersey yang dipakai bisa buat lari ataupun buat nanti padel ataupun nanti buat tenis, men's, women, unisex, kids. Itu semua ada juga di situ. Nah, nanti makanya jadi bisa dilihat baik di pop-up store maupun di online-nya kami. Seperti itu. Termasuk kan mungkin kayak sekarang kan juga yang beberapa olahraga yang tadi disebutkan Mas Kevin juga ya, yang lagi hype di Indonesia kan ada padel, running juga, itu kemungkinan ada nggak, Mas, kira-kira? Ada ya? Ya, jadi jersey lari itu kita tersedia. Dan mungkin salah satu keunggulan dari Kelme juga nih, Mas Andi, kalau boleh dijelaskan. Karena Kelme ini kan memang backbone-nya itu kan football futsal, tapi karena tadi kita heritage-nya udah dari tahun 1960, dari Spanyol pula, jadi kayak the spirit of padel, tenis itu udah kental banget. Pasti. Nah, terus begitu, dan juga kombinasi dengan karena Kelme ini juga kita kan manufakturnya juga udah punya sendiri. Kita tidak OEM, jadi kita manufaktur sendiri. Jadi untuk kebutuhan aparel jersey mau olahraga apapun, kita juga punya. Koleksi kita tuh sangat-sangat besar, sangat-sangat luas. Jadi seperti yang tadi Mas Sandi tanyakan, kita ada untuk olahraga yang memang lagi hype di Indonesia. Oke. Dan terkait pop-up store juga mungkin kan tadi disebutkan baru 2, Mas, ya, di FX sama di Gandaria City. Any possibility untuk buka di ada. Jadi mungkin kita memang lagi banyak tap in di Jakarta dulu nih, karena kan memang kita baru. Jadi kita mau Jakarta first, kemudian nanti yang kedua juga ada Bandung next gitu kan. Kita akan ada di beberapa mall yang memang terkemuka juga, tapi mungkin nanti untuk lebih detailnya ditunggu aja biar tahu jadwal pastinya. Bisa dilihat nanti jadwal-jadwal ataupun lokasi pop-up kita di sosial media kami, Mas Andi, di kelme.id juga. Seperti itu. Termasuk untuk jadwal peluncuran Summer Spring ya?
Iya, kalau spring summer udah luncur sebenarnya, udah meluncur sebenarnya. Oke. Jadi memang sesuai dengan namanya kan koleksi spring dan summer. Oh iya sih. Jadi memang Oh, iya. dari Januari sampai dengan Juni ini itu koleksinya. Sudah. Jadi memang udah ada, bisa dilihat baik di online maupun di pop up yang sekarang udah ada maupun yang nanti soon akan segera ada. Oke. Dan juga yang ditunggu-tunggu nih Mas ya, kita kembali ke timnas lagi nih Mas. Oke. Yang ditunggu-tunggu kan sebenarnya third jersey. Third Oke. jersey dari timnas. Setelah kemarin kan ada jersey home, away, dan sekarang yang ditunggu-tunggu oleh fans itu third jersey itu boleh di-spill dikit juga Mas. Ya gak usah secara garis besarnya apa sih yang akan diberikan oleh Kelme untuk di third jersey ini gitu. Oke. Jadi proses untuk bisa menghasilkan suatu produk itu mungkin saya harus klarifikasi dulu nih, Oke. Mas Andi. Siap. Bahwa kalau misalkan di launching bulan depan, itu proses produksi, shipment, approval design dan segala macam itu udah panjang, lama itu kayak pasti. 6 sampai 9 bulan di belakang gitu. Jadi untuk bisa sampai dengan nanti hasilnya, kita akan launching di kuartal 3, Mas Andi. Jadi udah bener-bener bentar lagi. Oke, iya. Bener-bener bentar lagi, dinantikan aja. Tapi apa yang bisa Kelme berikan nanti bersama dengan PSSI ya tentunya ya. Betul. Karena ini juga suatu desain yang kita sepakati bersama dengan PSSI adalah another approach dari jersey yang mungkin ada filosofinya yang kita ingin sampaikan juga. Oke. Tentang Indonesia pastinya, bagaimana ini bisa menambah rasa, ini ada flavor Indonesia banget gitu loh. Nah itu yang mungkin nanti akan semoga bisa terrasakan oleh consumer. Tapi ya kalaupun misalkan nanti again subjektivitas, kalau misalkan ada masukan ya kami sangat open our ears. Kami bahkan juga ada kanal untuk kalau misalkan ada opini ataupun misalkan ada masukan dan segala macam itu cs@kelme.id untuk bisa kalau misalkan ada input ataupun misalkan ada mau ngobrol lah sama kami, bisa disampaikan aja. Boleh dong next season seperti apa. Nah, itu boleh disampaikan di situ. Nanti itu akan kami tangkap dan kami rangkum juga untuk next seasonnya ya pastinya. Karena kalau sekarang ini udah telat, udah lagi on the way ke sini nih bahkan si third jersey-nya seperti itu. Oke. Termasuk juga untuk ini Mas ya, yang belum ada juga supporter edition kalau nggak salah ya. Supporter ya? Ya, betul. Itu juga udah dipersiapkan tuh Mas untuk supporter edition itu. Ada. Jadi Kelme sama PSSI merancang untuk selama 1 tahun ini itu akan ada sesuatu yang memang selalu exciting momentumnya. Jadi dimulai dari Maret launching, home away. Kemudian kalau misalkan Mas Sandi perhatikan kemarin itu di sekitar di bulan Mei kita luncurkan si long sleeves. Oh iya, betul. Betul kan? Kemudian ada juga si women cuttingnya untuk para womennya. Jadi nggak semerta-merta pakai yang cowok punya size gitu kan. Jadi kan lebih fittingnya pas untuk wanita. Terus nanti juga akan ada kids segera di kuartal 3. Terus tadi si third jersey dan juga nanti supporters edition juga akan hadir di kuartal 3. Oh barengan betul Mas, atau gimana? Pasti kita akan mainkan secara milestone-nya, tapi supaya nanti akan selalu ada sesuatu yang menarik gitu loh. Baik tiap bulan atau tiap 2 bulan nanti dinantikan aja, biar surprise gitu. Untuk next-nya juga mungkin untuk ekspansi dari Kelme sendiri Mas ya. Apakah setelah Persib, SM, ada kemungkinan lagi nggak untuk menjalin sponsorship atau kerjasama atau kolaborasi dengan tim-tim sepak bola atau tim-tim olahraga lain di Indonesia gitu Mas kira-kira? Sebenarnya Kelme sangat-sangat open, Mas Andi. Karena memang pada dasarnya Kelme adalah sporting goods company yang kita akan berusaha untuk bisa mengekspansi bisnis kami di Indonesia. Terutama melalui klub-klub seperti itu, ataupun juga kami melihat melalui channel-channel lainnya juga. Jadi kalau misalkan kita ngomong mengenai ekspansi, mungkin kalau klub, kalau sekarang rasanya mungkin udah agak terlalu mepet ya, karena liga akan segera mulai ya. Basket juga masih berjalan dan mungkin juga udah terlalu mepet untuk designing new jersey ya, karena mereka juga akan mulai nanti di Januari. Jadi tapi kami sebagai brand, kami melihat ekspansi kami itu tidak hanya semerta-merta di klub
aja. Tapi kita juga mengembangkan ekspansi kami tuh melalui multi channel sebenarnya. Jadi seperti yang tadi kita udah obrolin Mas, kita ada di offline melalui pop-up, kemudian kita ada di online melalui Kelme ID, melalui marketplace juga. Kita juga ada bekerja sama dengan multi partner, makanya kita ada di JD Sports, Betul. kita ada di Football Dep, kemudian juga nanti untuk kids akan segera ada di Willio untuk yang koleksi kidsnya. Jadi itu adalah bentuk ekspansi kami juga secara bisnis untuk bisa lebih mengembangkan bisnis lebih luas lagi, menjangkau ke lebih banyak consumer lagi. Bahkan kami juga akan mulai tap in sampai ke level department store. Oh, oke. Iya, nanti akan ada di department store yang mungkin tunggu aja tanggal mainnya, brandnya apa, karena belum afdol ya kalau nanti belum benar ada barangnya tapi udah disebutin. Tapi udah pasti kita akan tap in ke beberapa department store juga, sambil juga kita berkolaborasi juga dengan corporation. Jadi kalau misalkan ada misalkan dari corporation yang membutuhkan aparel ataupun misalkan seragam segala macam, itu juga salah satu bentuk dari ekspansi bisnis kami, Mas. Kalau bicara padel kan juga, tadi kan padel dari Spanyol, Kelme dari Spanyol, sekarang padel sedang hype di Indonesia, ada juga di situ nggak kira-kira? Ada, jadi sebenarnya ada beberapa, ya itu tadi, corporation juga ataupun misalkan bahkan sampai lapangan padelnya yang mulai reach out juga ke kami gitu loh untuk bisa bagaimana nih kita bisa kolaborasi nggak seperti itu, karena memang Kelme kan juga dari Spanyol, jadi kita ada produk raket padelnya maupun aparelnya segala macam lagi dijajaki Mas. Oke. Begitu ya. Ya, menarik sekali ya. Ini ternyata kan Kelme kita tahu kan awalnya timnas. Ternyata kan sebenarnya dia punya rencana yang sangat besar ya, dan tentunya salah satunya adalah untuk berkolaborasi dan meningkatkan dari prestasi olahraga Indonesia ke depannya. Seperti itu ya. Ya, sobat milenial dan Gen Z, tak terasa ya sudah hampir mungkin setengah jam kali ya, udah setengah jam kita berdiskusi dengan Pak Kevin dan juga tentang plan-plan Kelme ke depannya. Ya, sekali lagi terima kasih Pak sudah berkunjung ke IDN Times. Thank you Mas Andi udah diundang. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan Locker Room by IDN Times, dan juga jangan lupa untuk subscribe konten-konten IDN Times baik di Instagram, TikTok, dan juga platform-platform digital kami lainnya. Saya Sandi Firdaus. Dadah.